Solidaritas ya, karena memang begitu. Apabila ada pengacara yang kita juga mengadvokasi semua ya. 4 orang lah. Buat yang di luar ya. Iya. Cuma suratnya belum sampai mungkin, karena dipanggilnya ke Aceh. Mungkin nanti tadi kita udah koordinasi ya Bu Jody ya, nanti akan sampaikan langsung aja. Di situ berjalan. Jadi sekarang prosesnya sedang dalam penyidikan sendiri ya Bang? Lidik. Kalau sekarang semuanya lidik dulu kan, dan langsung sidik berdasarkan itu nanti baru ditingkatkan. Kapan lagi Bang ada panggilan lagi terus ya, Untuk ada kasusnya. ya saya laporkan ke Ini, Polda. Iya, Polda. Nah, Polda ya kita menunggu dari kewenangan penyidik lah. Ya, yang penting Ke Polres Selatan sendiri Bang, atas katanya kabarnya atas laporan dari pihak pengacara Irwansyah ya Bang. Mungkin bisa jelaskan Bang agenda hari ini seperti apa Bang? ya saya dipanggil oleh penyidik berdasarkan laporan polisi ya. Sebagai warga negara yang baik, kami datang menghadirin undangan dari pihak penyelidik. Kan? Seharusnya saya diperiksa hari Rabu panggilannya, tapi saya minta waktu untuk hari Rabu hari ini. Di sini saya didampingin oleh kuasa hukum saya, yaitu dari DPN Peradi Suara Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jimiter Gursang. Jadi ketua tiga adalah Pak Matra. Nah, di situ kami menghadirin pemeriksaan hanya berspekulasi tentang adanya laporan itu kan. Kemudian saya menyatakan melalui juga kuasa hukum kami, karena kami kan dalam hal ini bertindak lagi menjalankan profesi sebagai advokat kan, pada waktu yang dituduhkan adalah peristiwa di tanggal 17 kalau nggak salah di Pondok Indah, Office Fair. Kapasitas saya waktu itu ada sebagai kuasa hukum. Jadi dalam hal ini saya juga tadi saya sampaikan saya bertindak ini dalam menjalankan profesi advokat, bukan saya pribadi ya kan. Kemudian pengacara saya menyampaikan dasar-dasar dari hak imunitas seorang pengacara itu. Dalam konteks ini adalah dalam menjalankan tugas profesi ya, bukan pribadi. Cuma kalau saya nyolong di jalanan, berarti saya kena pribadi kan, bukan dalam konteks menjalankan profesi. Di situ ada disebutkan pasal-pasalnya, kita sampaikan tadi, tapi hanya sampai di situ. Kemudian ya sudah, kita tidak masuk ke materi karena saya kan tidak bisa mengungkap apa bersaksi terhadap klien, kan nggak boleh. Kemudian saya juga dalam jalan profesi juga dilindungi undang-undang. Kami menghargai polisi untuk memanggil. Mungkin ada kalau saya akan ngomong. Jadi dalam menjalankan profesi seorang advokat dilindungi oleh undang-undang. Ada di dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-11/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang isinya pada prinsipnya bahwa advokat itu diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Artinya dalam profesi seorang advokat, pada saat mempunyai klien dilaporkan ke polisi itu tidak bisa. Intinya sebenarnya hanya itu saja. Dan mungkin saya sedikit koreksi bahwa hari ini itu baru diklarifikasi. Jadi belum ke tingkat penyidikan, baru klarifikasi. Apabila dalam klarifikasi ini tidak cukup bukti, apalagi seorang advokat ada punya hak imunitas yang dilindungi dalam undang-undang yang tadi kita sudah sebutkan, itu tidak bisa dilanjutkan.
pemeriksaannya. Bang, berarti abang ini dipanggil untuk atas laporan dari pihak Irwansa ya Pak mengenai preskon kemarin di Iya. Pondok Indah. Yang menurut keterangan dari penyidik tadi, pelapornya adalah seorang lawyer berdasarkan kuasa dari saudara Irwansa. Karena warga negara melaporkan ke polisi sebagai aparat negara, mereka wajib memanggil saya kan untuk klarifikasi tentang kebenarannya itu. Makanya kami datang tadi menghargai sekali terhadap panggilan tersebut. Karena saya tadi berkapasitas sebagai advokat, maka saya harus melapor ke organisasi saya kan, melapor bahwa saya sebagai advokat dipanggil nih. Kemudian seharusnya kan seluruh kode etik dan sebagainya dipanggil oleh organisasi, maka diadvokasi sama tim hukum dari Pradi Suara Advokat Indonesia dari Kementerian Patra itu Pradi Pak Pak. Bang, mungkin bisa lagi bang, flashback ulang. Abang itu dilaporkan oleh pengacara Irwansa, ya kan? Dengan kasus apa dengan Irwansa sendiri selain abang? Jelas sedikit bang. Jadi kasusnya itu tadi menurut keterangan dari penyidik adalah peristiwa konferensi pers saya di Pondok Indah Mall. Iya, itu jelas. Ya. Tapi kasusnya itu klien abang dengan Irwansa itu apa kasusnya? Maksudnya laporan di PMJ. Ya karena dulunya kami juga sudah melaporkan sebelumnya itu dugaan kasus penipuan pasal dia, bukan saya menuduh orang-orang ini pasal bunyi pasal dia, Iya. pasal penipuan dan penggelapan. Ini bukan saya mau ngomong bahwa saya menuduh orang ini pas bunyi pasalnya, pasal penipuan dan penggelapan. Dengan kasus apa dulu bang? Kasus apa? Jual beli atau disama pasti apa? Dalam hal kerjasama investasi Dengan Irwansa. dengan pihak PT Gigi. Lalu Bang tadi bisa dikatakan lucu nggak sih Bang, akhirnya malah dari pihak pengacara Irwansa melaporkan abang sebagai pengacara juga, padahal kan bisa dikatakan ada sebuah kode etik sendiri. Nah itu apa yang gimana Bang? Ya. Mungkin saya jawab tuh ya. Seharusnya sebagai seorang pengacara, dia sudah harus tahu bahwa dia pun sebagai pengacara dalam menjalankan profesinya itu dilindungi oleh undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi semua. Makanya alangkah anehnya apabila seorang pengacara melaporkan seorang pengacara dalam tanda kutip dalam menjalankan profesinya. Apakah dia tidak paham aturan-aturan yang sudah berlaku untuk profesi seorang pengacara? Kita kan punya undang-undang advokat, jelas di situ ditulis dalam pasal 16 dan pasal 15 bahwa kita sebagai seorang advokat dalam menjalankan profesinya diberikan hak imunitas. Bisa dibilang nggak sebagai bentuk intimidasi terhadap beberapa kasus ini? Nah, kalau itu dia melaporkan itu haknya dia, hak warga negara apapun kan. Makanya di sini polisi sengaja memanggil itu minta klarifikasi. Benar nggak kasus ini, kapasitas saya sebagai apa? Itu kan itu biar clear gitu loh. Apakah betul Pak Diarson sebagai seorang advokat atau tidak? Tapi begitu bisa membuktikan Pak Diarson sebagai seorang advokat, ya kasus itu tidak bisa dilanjut untuk Pak Diarson. Bang Rizon, di saat kita preskon di tanggal 17 Maret itu kan menurut seperti statement kalau pelakunya itu Irwansyah. Tapi dari pihak Irwansyah sendiri dia tidak mengakui kalau dia tidak terlibat sama si korbannya itu si Farhan. Nah, makanya yang dipanggil itu Pak Diarson, kenapa enggak si korbannya si Farhan? Di selatan ini, selatan ini si Bakar kayak menurut keterangan tadi akan dipanggil. Jadi bukan saya aja si Bakar. Karena ini kalau soal pelaku itu kan saya menyampaikan itu dulu lah. Itu kan statement di luaran. Kita kan bicara formil, ini kan soal hukum. Bahwa saya sudah ada laporan, sudah saya dilaporkan di sini, ya itu aja kita bahas. Kenapa bahwa dia mengakui kan itu lagi proses kan. Tapi panggil sendiri nggak berbarengan dengan
Loh, tidak bisa dong dipanggil langsung borongan. Satu-satu. Pasti kalau ada laporan, Mama teleponnya 10 pun akan satu-satu. Klarifikasi. Tidak bisa 10-10-nya langsung datang. Tapi tingkatannya ini masih klarifikasi ya, klarifikasi, bukan penyidikan. Penyidikan Ini dulu. penyelidikan namanya. Tapi kalau tanggapan dari Bang Gerson nih, kalau dia tidak mengakui kalau dia itu tidak terlibat dengan masalah itu, apa Mas? Ya kan saya pun sudah menyerahkan kepada negara, yaitu diwakili oleh Polda Metro Jaya kan urusan udah urusan negara bukan urusan lagi. Ya kan? Parah. Karena kita kan harus duduk dalam hukum, di hukum itu ditentukan bahwa apabila kita melakukan sebagai merasa korban, kita berhak melaporkan sesuatu ke negara kan, negara diwakili oleh polisi. Itu prosesnya.